Selamat siang. Among Tirto Ya. Kota Batu, Ya. Pak Edi Sunedi. Kami dari Siap Televisi Indonesia, Pak, akan mengupas, meminta informasi kepada Bapak Dirut di Kota Batu ini terkait 17 kabupaten dan kota di Jawa Timur, Pak, yang mengeluarkan status darurat kekeringan. Bagaimana di Kota Batu ini, Pak, untuk mengantisipasi atau memberikan suatu solusi agar Batu tidak terjadi masuk status di 17 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Seperti apa, Pak? Ya, jadi sesuai dengan imbauan ataupun SK dari Gubernur Jawa Timur bahwa kajian dalam daerah kekeringan memang sudah ada, yaitu sekitar 17 daerah akan terjadi kekeringan. Nah, sekarang kita bicara Batu, bahwa Batu sudah masuk dalam zona SK resmi kekeringan atau tidak. Yang jelas sampai detik ini masih dalam zona identifikasi kekeringan Kota Batu ini. Nah, Batu ini sumber daya alam, sumber daya airnya luar biasa melimpah, besar sekali. Nah, kalau itu menjadi kekeringan menjadi aneh Kota Batu ini. Nah, bentuk-bentuk yang apa tindakan akan dilakukan adalah satu adalah untuk tindakan serentak kesadaran publik. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab di dalam menjaga ekosistem lingkungan di daerah kita sendiri. Seperti sampah kan bukan lagi sebuah tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi semua insan bertanggung jawab untuk di situ. Karena semua menikmati dan membutuhkan sebuah hasil alam tersebut. Maka dari situ saya dengan internal kawan-kawan PDAM sendiri yang saya tanamkan adalah pribadi masing-masing pegawai sejauh mana tingkat kesadaran terhadap menjaga lingkungan hidup kita masing-masing. Nah, di sinilah harus ada gerakan serentak kesadaran publik masyarakat Kota Batu untuk menjaga dan mengantisipasi hal tersebut. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan di PDAM khususnya sebagai pelayanan air, kita menjaga sumber mata air kita, gitu, sehingga tidak terjadi penurunan secara gratis ketika memang sudah terjadi kekeringan di Kota Batu. Kami tidak bisa bicara tentang suku besar, mungkin suku besarnya adalah di pemerintah Kota Batu untuk melakukan antisipasi dan menggerakkan semua stakeholder, menggerakkan semua kedinasan di dalam konteks menjaga tersebut. Nah, kami akan siap berkoordinasi, bersinergi dengan dinas lain, bagaimana kita melakukan antisipasi ketika terjadi kekeringan di Kota Batu. Saya bicara tentang PDAM sekarang, karena PDAM diberikan amanah negara kepada daerah untuk melakukan pelayanan dasar kepada air masyarakat, maka harus kita hitung dari 6 sumber yang kami miliki, kami lakukan untuk pelayanan kepada masyarakat, itu kami jaga satu persatu. Nah, salah satunya adalah dengan cara melakukan penghijauan, menanam pohon rutin yang kami lakukan tiap tahun. Jadi nggak bisa lingkungan ini ditanam sekarang, hasilnya sekarang nggak bisa. Ini by proses sebagainya. Nah, di PDAM melakukan penghijauan dan penanam pohon ini rutin tiap tahun di setiap 6 sumber mata air yang kita kelola. Nah, langkah konkret yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi kajian terkait tentang keberadaan sumber-sumber yang kita miliki dari 6 sumber. Satunya adalah pencegahan dengan melakukan penghijauan, penanam pohon, dan juga di elevasi tertinggi di sumber mata air kita melakukan istilahnya di PDAM kita itu membangun bank air. Apa sih bank air itu? Bank air ini adalah tempat untuk melakukan resapan di elevasi tertinggi, yaitu dengan sumur-sumur resapan seperti itu, istilahnya seperti itu. Nah, itu kita melakukan di titik-titik yang memang elevasi tertinggi dan itu identifikasi adalah kekeringan di elevasi di titik tinggi. Nah, fungsinya apa? Sumur-sumur resapan dan bank air tersebut di samping menimbulkan sumber mata air baru, itu bisa menghidupi pohon-pohon di sekitarnya. Ini yang kita lakukan di hulu sampai hilir. Nah, di hilirnya bagaimana? Di hilirnya kami melakukan masyarakat menabung air. Dengan cara apa? Dengan cara biopori yang kami bersama dengan Gelintung di Bambang Ir ini untuk melakukan satu rumah minimal 3 biopori di depan rumahnya masing-masing. Dan ini sudah kami lakukan tahun 2018 di depan kantor PDAM ini sudah kami tanami biopori semua. Nah, fungsinya apa? Biopori di samping untuk menahan air untuk laju ke jalan, dia harus dimasukkan ke tanah melalui
biopori tersebut, dan itu bisa menimbulkan sumber mata air baru dan sebagainya, sehingga air tidak langsung run off jalan ke jalan raya dan sebagainya, tapi ditanam di tanah, itu dengan melakukan teori biopori yang dilakukan. Yang berikutnya adalah melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat. Yang kami lakukan adalah kepada pelanggan, dan kami kepada pelanggan, sesuai kepada pelanggan. Satunya adalah bagaimana menggunakan air dengan bijak. Oleh sing banyu tiap 24 jam ngalir terus dipatinin lah. Ketika digadulkan dimatikan. Salah satu contoh teknis kecil adalah, oh Bu, Pak, jenengan kalau di wastafel di rumah jenengan mau cuci muka, mau gosok gigi, saat gosok gigi ya jangan dihidupkan dong kerannya. Ini satu cara kecil yang harus kita sadarkan kepada publik gitu. Jadi antisipasi pemborosan air. Nah, makanya istilahnya adalah gunakan air dengan bijak. Itu adalah salah satu bentuk keikhlasan kita semuanya. Yaitu kalau saya di jargon kita kan, menggunakan air dengan bijak adalah sikap terpuji demi anak cucu kita sendiri. Kenapa ke sana? Karena anak cucu kita harus diwarisi sumber mata air, jangan mata air gitu. Nah, sekarang ini yang kita gunakan adalah air permukaan, harus kita gunakan sekarang. Untuk air bawah tanah ya untuk tinggalan anak cucu kita gitu. Nah, jadi bicara seperti itu tidak hanya tentang teknis visualisasi, teknis melakukan teori-teori terhadap menjaga sumber mata air kita, tapi regulasi pun harus tegas dalam konteks ini untuk menjaga ini. Salah satu adalah bagaimana ada perda tentang sistem penyediaan air minum. Ini sudah kami gagas dengan kawan-kawan DPR, alhamdulillah sudah berjalan. Tinggal bagaimana proteksinya, menjaganya, yaitu minimal ya harus ada perda tentang perlindungan dan perawatan sumber mata air harus kita punya. Contoh dari regulasinya seperti apa dan sebagainya. Terkait dengan sumur bor juga, sumur bor ini tidak bisa Kota Batu langsung sewenang-wenang menolak ataupun mengizinkan sumur bor, karena sumur bor ini kewenangannya di provinsi. Nah, inilah kita siasati seperti apa sehingga tidak terjadi maraknya sumur bor di Kota Batu dan itu tidak merusak, mengganggu debit mata air di Kota Batu. Siap. Kita kira Pak Kado. Berarti intinya PDAM Kota Batu di saat ini sudah mengantisipasi untuk agar tidak terjadi kekeringan seperti di daerah Mojokerto dan lainnya, Pak ya. Di 17 kota dan kabupaten. Intinya di wilayah Kota Batu, yang mana PDAM Kota Batu Pak Dirut ini sudah mengantisipasi itu. Sekarang debit air di Kota Batu di PDAM sendiri ini seperti apa, Pak, volumenya? Sampai detik masih stabil ya, masih stabil, artinya tidak ada penurunan secara drastis. Beda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Saya masuk di sini kan 2016 ya. Dulu masih debit di contoh di Orongbo ya, di Sumber Darmi ya. Itu kita masih 29,7 liter per detik waktu itu. Sekarang sudah dengan 13 liter per detik. Nah, penyebabnya menurunnya debit mata air ini kenapa? Jadi kita telusuri, kita identifikasi dan kita membuat kajian secara konkret terkait dengan kejadian itu. Salah satunya adalah keberadaan liar sumur bor yang tidak terdeteksi dengan benar oleh pemerintah daerah. Meskipun kewenangan itu di provinsi, maka tingkat pengawasannya bagaimana? Apakah benar pemohon satu sumur bor ini di lapangan juga satu, apakah benar? Ini juga harus ditelusuri dengan benar sehingga ada pengawasan secara konkret. Jangan di izinnya di Jawa Timur satu, tapi keberadaan di lapangan 7, 6 kan juga bohong dengan itu. Satu itu. Yang kedua adalah terkait tentang edukasi ya dengan masyarakat yang kita jalankan khususnya di PDAM. Itu salah satu tindakan kita yang kita lakukan. Siap. Terus gini Pak Dirut ya, harapan panjenengan atau istilah himbauan kepada masyarakat pengguna atau pelanggan PDAM ini di Kota Batu ini apa yang bisa disampaikan oleh Pak Dirut kepada masyarakat atau pelanggan di PDAM Kota Batu itu? Ya, di samping kami turun ke masyarakat dengan tim tim sosialisasi ke masyarakat, kami ada aplikasi Mas, namanya Sapa Pelanggan, sehingga pelanggan pun bisa berinteraksi secara langsung dengan PDAM melalui aplikasi Sapa Pelanggan. Itu bisa di-download di Play Store, itu sudah banyak kita gerakan ke sana. Yang kedua adalah turun langsung kepada masyarakat melalui jamaah-jamaah, melalui perkumpulan, sehingga kami memberikan sebuah edukasi kepada publik bahwa gunakanlah air dengan bijak. Menggunakan air dengan bijak itu seperti apa sih? Ya, sesuai kebutuhan. Jangan yang tidak butuhkan tapi digunakan itu menjadi pemborosan. Yang kedua adalah memberikan sanksi kepada pelanggan ketika memang
memberikan menggunakan air dengan pemboran dan sebagainya, ya sanksinya apa? Ya pasti habis banyak gitu loh. Karena kita menggunakan di meter itu. Yang kedua adalah menggunakan air dengan bijak dengan sehari-hari yang kita lakukan. Yang ketiga adalah jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan. Ini satu cara untuk kita lakukan edukasi dengan masyarakat seperti itu. Oke, Tito Kota Batu, semoga di Kota Batu dijauhkan dari kekeringan seperti di daerah kota lain. Amin. Dan tetap melimpah ruah air di Kota Batu ini, kota wisata. Amin. Terima kasih atas informasinya yang sudah kita kupas. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Siap TV. Semoga edukasi kepada masyarakat Kota Batu terkait air ini semoga bisa dimuafatkan seminim mungkin, jangan sampai ada pemborosan. Terima kasih. Kami Siap TV dari kantor PDAM Amotito Kota Batu. Terima kasih.